Lu pernah sadar nggak sih, kenapa tiap kali ada konflik gede dunia, pasti langsung muncul ramalan-ramalan horor kayak, ini nih, tanda-tanda Perang Dunia 3. Padahal, jangkrik aja kalau ngamuk berantemnya kan cuma sesaat. Nah, sekarang, coba deh kita kupas tuntas. Apa iya, Perang Dunia 3 di tahun 2026 itu cuma gosip warung kopi, atau beneran ada sinyalnya? Jujur aja, ramalan itu cuma bikin kita geger. Padahal, sejarah tuh nunjukin, perang itu nggak sesederhana ramalan cuaca besok pagi. Pertama, mari kita ngaku aja. Sejak zaman batu sampai zaman internet, manusia itu emang doyan banget sama yang namanya ramalan. Apalagi ramalan kiamat atau perang gede. Dari Nostradamus yang nulis ramalan pakai bahasa ambigu kayak teka-teki silang, sampai kalender suku Maya yang katanya bakal bikin dunia tamat di 2012, kita selalu antusias dengerinnya. Ingat kan pas menjelang tahun 2000, heboh banget sama yang namanya Y2K bug. Katanya komputer bakal error semua, listrik mati, pesawat jatuh, bank bangkrut. Ujung-ujungnya, nggak ada apa-apa kan? Ya kita tetap bisa main PS, nonton TV, makan Indomie. Ramalan Perang Dunia 3 di 2026 ini sebenarnya cuma bagian dari siklus panjang hasrat manusia buat tahu masa depan. Seolah-olah kalau kita tahu kapan kiamatnya, kita jadi lebih siap, padahal cuma nambahin kepanikan doang. Kenapa kita gampang percaya? Mungkin karena hidup itu penuh ketidakpastian, jadi ada semacam rasa nyaman kalau ada pola atau jadwal buat hal-hal besar, walaupun itu horor. Ibaratnya nih, lo lebih mending tahu besok ada hujan badai biar bisa siap-siap payung daripada tiba-tiba basah kuyup kan? Sama kayak gitu, ramalan perang bikin kita ngerasa siap, padahal belum tentu bener. Faktanya, sepanjang sejarah ada ratusan, bahkan ribuan ramalan hari kiamat atau perang besar yang sudah lewat begitu saja tanpa jadi kenyataan. Kita lebih baik belajar dari sejarah dan pola konflik yang nyata, daripada cuma nungguin tanggalan ramalan yang bikin deg-degan. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua. Perang zaman sekarang itu beda banget sama yang lo tonton di film-film perang klasik, kayak Perang Dunia Pertama atau Kedua. Dulu, perang itu kayak dua tim sepak bola di lapangan, tentara saling berhadapan, tembak-tembakan. Tapi sekarang, perang itu ibaratnya kayak pertandingan catur dengan puluhan papan di waktu bersamaan, dan setiap bidak punya agenda sendiri. Faktor pemicunya banyak banget, nggak cuma soal siapa yang nyerang duluan. Ada ekonomi, perebutan sumber daya alam, ideologi, politik dalam negeri, bahkan sampai-sampai teknologi canggih. Ambil contoh perang yang lagi panas di Ukraina. Itu bukan cuma konflik antara Rusia sama Ukraina doang. Ada Amerika Serikat, Eropa, NATO, Cina, India, sampai ke harga gas dan minyak dunia. Semua ikut campur tangan di dalamnya. Ini adalah perang yang melibatkan sanksi ekonomi, perang informasi, serangan siber, suplai senjata canggih, sampai perebutan narasi di media sosial. Ini nunjukin kalau konflik modern itu multidimensi, berlapis-lapis, dan kompleks banget. Nggak bisa disederhanakan cuma jadi negara A nyerang negara B, lalu perang dunia. Konflik bisa dipicu karena negara butuh minyak atau mineral langka buat industri teknologi, bisa karena beda ideologi politik, atau bahkan karena perusahaan-perusahaan raksasa punya kepentingan ekonomi yang besar di suatu wilayah. Jadi, kalau ada yang bilang Perang Dunia 3 pasti meletus karena X, itu kayak bilang nasi goreng enak cuma karena nasinya. Padahal bumbunya itu yang bikin mantap. Lanjut ke poin ketiga, yang ini penting banget. Ada dua rem tangan yang kuat banget buat ngejaga supaya Perang Dunia 3 itu nggak gampang terjadi. Globalisasi dan deterensi nuklir. Pertama, globalisasi. Sekarang ini, semua negara di dunia tuh udah kayak jaring laba-laba yang saling terhubung. Ekonomi satu negara pasti nyambung ke negara lain. Lo bayangin aja, HP yang lagi lo pegang ini, komponennya bisa jadi dibuat di puluhan negara berbeda. Kalau ada perang besar yang melibatkan negara-negara adidaya, rantai pasokan global ini bakal langsung ambruk. Pasar saham anjlok, harga barang melambung, perusahaan bangkrut, pengangguran di mana-mana. Singkatnya, semua bakal susah. Perang besar itu nggak bakal cuma ngerugiin pihak yang berperang, tapi juga ngerusak ekonomi seluruh dunia. Analogi warung kopinya gini, kalau ada satu pelanggan setia yang suka ngutang tapi selalu bayar, terus dia tiba-tiba bangkrut gara-gara berantem sama pelanggan lain, si pemilik warung juga ikut rugi kan? Kedua, deterensi nuklir. Ini adalah senjata pamungkas yang paling mengerikan dan sekaligus paling efektif buat mencegah perang besar. Punya bom nuklir itu kayak punya pistol yang isinya peluru, bisa bunuh semua orang di ruangan, termasuk diri sendiri. Konsepnya disebut Mutually Assured Destruction
alias MAD. Artinya, kalau satu negara yang punya nuklir nyerang negara nuklir lain, dua-duanya bakal hancur lebur, nggak ada yang menang. Karena tahu risikonya sebesar itu, negara-negara besar jadi mikir 1000 kali buat nyentuh tombol. Mereka lebih milih perang proksi, alias perang lewat pihak ketiga, atau perang dingin, daripada perang langsung yang bisa bikin dunia kiamat. Buktinya, pas perang dingin dulu, Amerika Serikat sama Uni Soviet itu musuhan parah, tapi nggak pernah perang langsung kan? Karena mereka sama-sama tahu konsekuensinya kalau perang beneran. Nah, sekarang poin terakhir. Ini yang paling sering kita lupakan. Daripada sibuk ngeramal Perang Dunia III yang entah kapan, mending kita fokus sama bahaya nyata yang sekarang ini udah ada di depan mata kita. Bahaya nyata ini bukan cuma satu, tapi banyak, dan seringkali nggak sedrama bom nuklir. Pertama, konflik regional. Banyak banget perang-perang kecil atau menengah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Contohnya di Sudan, di wilayah Sahel Afrika, atau konflik lain yang nggak dapat banyak liputan media. Perang-perang ini memang nggak mengancam dunia secara global, tapi dampaknya luar biasa buruk buat jutaan manusia yang tinggal di sana. Mereka kehilangan rumah, keluarga, sampai nyawa. Kedua, perang siber. Ini adalah bentuk perang yang nggak pakai peluru, tapi bisa melumpuhkan sebuah negara. Bayangin kalau listrik tiba-tiba mati se-Indonesia karena diretas, sistem perbankan lumpuh, atau rumah sakit nggak bisa operasi karena datanya disandra. Itu jauh lebih mungkin terjadi, dan udah banyak contohnya, ketimbang tank-tank berbaris di perbatasan antar negara besar. Ketiga, perubahan iklim. Ini sering dianggap remeh, padahal dampaknya bisa sangat masif. Kekeringan parah bisa picu krisis pangan dan air, yang ujung-ujungnya bisa memicu konflik berebut sumber daya. Kenaikan permukaan air laut bisa bikin jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan jadi pengungsi iklim. Ini bisa memicu ketidakstabilan dan konflik di banyak negara. Dan yang keempat, penyebaran hoaks dan disinformasi. Ini bisa menghancurkan masyarakat dari dalam, bikin kita saling curiga, dan memecah belah bangsa. Ini perang yang nggak terlihat, tapi dampaknya nyata banget. Jadi teman-teman Faktavers, daripada terus-terusan cemas sama ramalan Perang Dunia III di 2026 yang belum tentu kejadian, mending kita pakai otak buat mikirin gimana caranya menghadapi masalah-masalah nyata yang ada di depan mata. Perang itu kompleks, rumit, dan nggak sesederhana ramalan dukun. Pemicunya banyak, rem tangannya juga banyak. Yang jelas, dengan sejarah yang kita punya dan pengetahuan tentang dunia modern, kita jadi sadar kalau perang itu jauh dari kata sederhana. Gimana pendapat kalian? Apa ada ramalan lain yang bikin kalian penasaran? Atau justru kalian punya pandangan lain soal Perang Dunia III ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ke channel Faktavers biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.